Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membuat sebuah video untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Dasar Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Fauji Padliansyah MPD. Sebelum kita mulai ke pembahasan materi, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Afifah, salah satu mahasiswa dari Universitas Primagraha, Prodi PGSD kelas RA4. Di sini saya akan membahas tentang fokus pada komputer grafik, media yang dinamis, multimedia yang interaktif, dan data yang dipadatkan. Baik, pertama saya akan membahas tentang fokus pada komputer grafik. Jadi, komputer grafik ini adalah seperangkat alat yang terdiri dari hardware atau software untuk memproduksi suatu gambar grafik atau citra realistik untuk seni gambar komputer, foto, dan film animasi. Adapun manfaat dari komputer grafik terdiri dari beberapa bidang, diantaranya pertama dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, komputer grafik biasa digunakan untuk penggambaran suatu grafik, ruang, bidang, dan lain-lain, dan yang lebih nyatanya dipresentasikan oleh mahasiswa. Selanjutnya dalam bidang hiburan. Komputer grafik dalam bidang hiburan biasa digunakan untuk acara pertelevisian, kartun, dan animasi yang dapat terlihat lebih menarik. Dan juga manfaat komputer grafik dalam bidang hiburan ini bisa digunakan untuk membuat video game. Dan yang terakhir dalam bidang perancangan. Manfaat komputer dalam bidang perancangan biasa digunakan untuk membuat model atau desain, seperti arsitektur, desain kendaraan, dan lain-lain. Selanjutnya, media yang dinamis. Media yang dinamis ini adalah multimedia yang mempunyai kemampuan untuk mengolah data atau memproses data, yang sudah bisa mengedit data atau mengupdate data langsung dari aplikasinya tanpa mengubah programnya. Selanjutnya ada multimedia yang interaktif. Jadi, multimedia yang interaktif ini biasanya mengacu pada produk dan layanan pada sistem berbasis komputer yang merespon tindakan pengguna dengan menyajikan animasi, video, dan audio. Contohnya seperti video game, situs web, dan situs-situs pada media sosial lainnya. Baik teman-teman, jadi pembahasan terakhir di sini adalah data yang dipadatkan. Pemampatan data atau kompresi data adalah sebuah cara untuk memadatkan data sehingga hanya memerlukan ruangan penyimpanan yang lebih kecil, sehingga lebih efisien dalam menyimpannya atau mempersingkat waktu dalam pertukaran data tersebut. Ada dua jenis pemampatan data dalam komputer. Yang pertama, pemampatan data tanpa kehilangan, dan yang kedua, pemampatan data kehilangan. Yang pertama, memadatkan data tanpa kehilangan. Jadi, teknik ini mampu memadatkan data dan mengembalikannya sama persis seperti semula. Di dalam teknik ini, tidak ada informasi yang hilang atau harus dikurangi dalam proses mengurangi ukuran besar data. Nah, biasanya algoritma pemadatan data jenis ini menggunakan prinsip kelebihan statis. Manfaatnya supaya data bisa disimpan lebih ringkas. Yang kedua, pemadatan data berkehilangan. Nah, dalam teknik ini, kehilangan data kecil masih bisa diterima dengan algoritma tertentu. Detail berkas dipangkas supaya data bisa dikecilkan. Hai teman-teman, nama saya Muhammad Hilda Makaladon. Saya kelas 6 SD. Penting buat main TikTok, main game, dan buka FB. Terus nyari jawaban di Google, sama ngeliat video di YouTube kepentingan sekolah, sama di Google juga bisa. Buat main game, buat nonton TikTok, terus buat buka Facebook juga. Lupa waktu, lupa belajar, kecanduan main game. Internet itu buat belajar, terus buat mencari informasi kayak di WhatsApp gitu. Mungkin hanya itu dari saya. Mohon maaf. Bye bye teman-teman.